Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pegawai negeri sipil atau PNS tewas usai terlindas mobil di Jalan Raya Maijen Sungkono, Bangkalan, Selasa siang. Kecelakaan diduga akibat korban berkendara melawan arus lalu lintas. Aris Gunawan, PNS Dinas Pendidikan Bangkalan, tewas usai tertabrak mobil di Jalan Raya Maijen Sungkono, Bangkalan. Menurut keterangan polisi, di lokasi kejadian, korban berkendara melawan arus lalu lintas saat bersamaan melintas mobil hingga korban tertabrak dan terseret. Jasad korban dievakuasi ke kamar mayat RSUD Bangkalan, sedangkan sopir mobil diamankan ke Mapores Bangkalan untuk keperluan penyelidikan. Betul, memang telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kelurahan Keraton, Bangkalan, dengan kronologi sepeda motor Honda Supra berjalan melawan arah dari barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian, dia bergerak ke kanan karena ada sepeda motor parkir di tepi jalan sisi barat. Setelah itu bertabrakan dengan kendaraan truk box Isuzu Elf yang berjalan dari arah timur ke barat. Polisi meminta para pengguna jalan khususnya pemotor untuk tidak melanggar lalu lintas seperti melawan arus karena bisa berakibat fatal. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Bayi berjenis kelamin perempuan yang baru saja dilahirkan ditemukan di tempat sampah samping rumah warga di Jember. Beruntung nyawa bayi yang diduga sengaja dibuang itu bisa diselamatkan dan kini dirawat di puskesmas. Warga di Kecamatan Tempurejo, Jember, Senin pagi dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan masih hidup. Bayi yang diduga baru saja dilahirkan itu ditemukan di tempat sampah samping rumah seorang warga bernama Hasanah. Saat ditemukan, kondisi bayi cukup memprihatinkan dengan tubuh hanya diselimuti kain. Semula Hasanah mengira jika suara yang terdengar di tempat sampah itu adalah suara kucing. Namun saat diperiksa, ia kaget ternyata sosok bayi perempuan. Tak kira itu suara kucing. Kok ya dilihat kok suaranya kayak yang aneh. Terus maknya saya tuh lihat di jendela atas, di senter pakai HP. Terus dilihat kok ternyata bayi, makanya emaknya saya tuh keluar mas ke rumahnya saya, bilang ke bapaknya saya kalau ada bayi gitu. Ya wes keluar semua yang di dalam rumah, lihat itu ternyata emang beneran bayi yang di dalam tong. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus meminta keterangan sejumlah saksi. Hasil penyelidikan sementara diduga bayi malang itu sengaja dibuang oleh orang tuanya karena sesuatu hal. Jadi langkah selanjutnya kami dari pihak kepolisian menggali laporan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi, terutama Bu Oliva yang menemukan pertama bayi tersebut untuk mencari tahu siapa yang membawa atau meletakkan atau membuang bayi tersebut. Kini kondisi bayi tak berdosa itu berangsur sehat dan masih dirawat di Puskesmas Tempurejo. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Diduga akibat sopirnya mengantuk, truk bermuatan bawang merah menabrak truk bermuatan gula di Jalan Tol Ngawi hingga sopir serta kernetnya tewas. Sementara di Sidoarjo diduga juga karena sopirnya mengantuk, truk tangki menabrak bagian belakang truk lain hingga mengakibatkan sang sopir tewas. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Tol Ngawi, kilometer 553B, Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Selasa pagi. Sebuah truk bermuatan bawang merah menabrak bagian belakang truk bermuatan gula. Akibat peristiwa ini, pengemudi truk Arif Effendi dan kernetnya Sugiono tewas di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi truk pengangkut bawang mengantuk. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Sesuai hasil olah TKP, diperkirakan karena human error dari truk yang di belakang ini nopol H9864 GK, sehingga karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal 2 orang, yaitu sopir dan kernetnya. Sementara di Sidoarjo, sebuah truk tangki air menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di Jalan Raya Arteri Porong,
Kerasnya benturan membuat kabin truk tangki hancur, sementara pengemudinya tewas terjepit. Kecelakaan bermula ketika truk tangki air yang dikemudikan Sarmo, 56 tahun, warga Malang, melaju dari arah Surabaya menuju Malang. Di lokasi kejadian, diduga pengemudi truk tangki mengantuk hingga kendaraannya oleng dan menabrak truk yang diparkir di tepi jalan. Bapak waktu itu tahu sendiri, Pak ya? Iya, tahu sendiri. Posisi saya lagi memantau ke truk saya sama lagi sarapan. Langsung nabrak bagian belakang kiri. Bagian kiri. Itu kamera langsung saya tutupi. Ya, supir tangkinya udah ada nyala. Terus waktu itu kecepatan tinggi nggak truknya, truk tangki airnya? Nanggung Pak, oleng. Nanggung, pokoknya sekitar 40-an lah. Oh, oleng truknya. Sebelum nabrak oleng ya? Oleng. Ngantuk gitu. Usai dievakuasi, jenazah sang sopir langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Ngawi serta Sidoarjo, Dirgo Suyono dan Jainul Fajar melaporkan. Saudara, kloter 106 yang menjadi kloter terakhir embarkasi Surabaya diberangkatkan ke Tanah Suci. Hingga kloter pamungkas ini ada 16 jemaah yang gagal berangkat haji tahun ini karena berbagai sebab, termasuk jemaah yang hamil di bawah usia 14 minggu. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan seluruh kloter haji tahun ini. Kloter terakhir yaitu kloter 106 diberangkatkan Senin petang. Dari 106 kloter, total 39.264 jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Hingga kloter pamungkas ada 16 jemaah yang gagal berangkat akibat sakit hingga hamil di bawah usia 14 minggu. Menurut Kepala Pelayanan Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya, Rosidi Roslan, selama pelaksanaan pemberangkatan haji ada 30 jemaah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Haji Surabaya. Namun sebagian besar jemaah ini telah sembuh dan diberangkatkan ke Tanah Suci. Jadi yang banyak 16 orang itu penyakitnya adalah gagal ginjal dan anemia. Dan ada juga sekitar 33 orang ditunda berangkatnya masuk ke rumah sakit rujukan, kita intervensi karena dia anemia gitu ya, 33 orang dia memang berangkat gitu ya. Kemudian untuk yang meninggal sampai saat ini ada 3 orang di embarkasi itu dari Tuban gitu ya. Itu ada masalah stroke ya, stroke, kemudian ada juga septic shock gitu ya, dan kemudian ada juga masalah gagal jantung gitu ya. Kemudian sampai saat ini juga ada 9 yang sudah meninggal dari Jawa Timur ya, di Arab ya. Itu memang banyak juga kondisinya dari miokardnya jantung juga gitu ya. Jemaah yang tidak bisa berangkat tahun ini akan diprioritaskan untuk berangkat tahun depan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Paramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.